Setelah kita memahami semua teorinya, sekarang mari kita masuk ke langkah teknis yang pertama. Tentukan tujuan portofolio Anda. Satu kesalahan fatal fotografer adalah menggunakan satu portofolio yang sama untuk semua kebutuhan. Padahal portofolio untuk memenangkan lomba fotografi sangat jauh berbeda dengan portofolio untuk mencari klien komersial. Jika tujuan kalian adalah lomba, karya yang dipilih haruslah yang paling artistik, unik, dan mampu memancing emosi juri secara instan. Namun, jika tujuannya adalah mencari klien, fokus utama kalian bergeser. Klien ingin melihat bukti nyata kemampuan teknis dan seberapa relevan karya kalian dengan kebutuhan bisnis mereka. Prinsipnya jelas, menentukan tujuan sejak awal akan menjadi kompas kalian. Ia akan memandu kalian dalam menyaring ribuan foto di laptop hingga menjadi sebuah susunan yang terfokus dan punya target yang tajam. Tanpa tujuan, portofolio kalian hanyalah kumpulan gambar. Dengan tujuan, portofolio kalian adalah alat pemasaran yang tangguh. Setelah kita memiliki kompas berupa tujuan yang jelas, saatnya kita masuk ke ruang gelap untuk melakukan seleksi awal. Di tahap ini, kalian tidak perlu terlalu pelit atau kritis dulu. Tugas utama kalian adalah mengumpulkan semua kandidat foto terbaik dari arsip ribuan file yang kalian miliki. Bayangkan kalian sedang mengumpulkan bahan baku terbaik sebelum mulai memasak. Begitu kandidat terkumpul, kita mulai melakukan eliminasi tanpa kompromi. Buang semua foto yang blur atau tidak fokus, kecuali jika itu adalah pilihan artistik yang sangat kuat. Singkirkan foto dengan pencahayaan buruk yang tidak memiliki nilai estetika, dan hapus foto yang duplikat atau terlalu mirip satu sama lain. Kita tidak ingin audiens melihat foto yang sama berulang kali. Tujuan dari langkah ini sangat sederhana namun krusial. Memangkas jumlah foto menjadi setengah dari kandidat awal. Kita sedang membersihkan semak belukar agar permata karya kalian mulai terlihat jelas. Ingat, proses ini bukan tentang apa yang kalian simpan, tapi tentang apa yang kalian berani buang demi kualitas. Mari kita lanjut ke tahap kurasi yang lebih dalam. Setelah melakukan pembersihan di tahap seleksi awal, sekarang kita masuk ke tahap yang paling menentukan, kurasi dan menyaring berdasarkan tema. Jika sebelumnya kita hanya membuang yang rusak, di tahap ini kita akan menyeleksi foto mana yang secara kualitas teknis dan artistik memiliki pengaruh paling kuat. Di sini kalian harus mulai berpikir seperti seorang editor majalah atau kurator galeri. Jangan hanya melihat foto secara individu, tapi lihatlah bagaimana foto-foto tersebut saling berbicara satu sama lain dalam sebuah tema. Apakah mereka membentuk sebuah cerita yang harmonis? Apakah kualitas visualnya konsisten dari awal hingga akhir? Tujuannya adalah menyisakan hanya karya-karya yang benar-benar memukul audiens. Foto yang masuk ke tahap ini bukan lagi sekadar foto yang bagus, tapi foto yang memiliki jiwa dan kekuatan artistik yang tidak terbantahkan. Ingat, presentasi visual yang kuat dimulai dari pilihan karya yang sangat selektif. Mari kita lihat bagaimana cara menatanya di slide berikutnya. Setelah kita melewati proses kurasi tema, sekarang kita harus menggunakan kaca pembesar untuk memeriksa kelayakan setiap foto. Ada 4 pilar teknis yang tidak bisa ditawar jika kalian ingin terlihat profesional di mata agensi atau klien. Pertama adalah ketajaman, sharpness. Pastikan subjek utama kalian benar-benar fokus. Foto yang sedikit blur karena kesalahan teknis akan dianggap tidak profesional, kecuali jika itu adalah efek motion blur yang memang kalian rencanakan untuk tujuan artistik. Kedua, perhatikan pencahayaan, lighting. Hindari foto yang terlalu gelap atau overexposed hingga detailnya hilang. Pastikan warna kulit atau objek terlihat natural dan tidak ada bayangan kasar yang mengganggu estetika foto kalian. Ketiga adalah komposisi. Subjek harus terlihat jelas dengan framing yang rapi. Pastikan tidak ada objek bocor atau elemen pengganggu di latar belakang yang menarik perhatian audiens menjauh dari subjek utama. Terakhir, selalu gunakan file dengan resolusi tinggi. Portofolio kalian mungkin akan dilihat di layar besar atau dicetak. Jangan biarkan karya hebat kalian terlihat pecah karena masalah resolusi. Jika aspek teknis adalah fondasi, maka aspek artistik adalah nyawa yang membuat portofolio kalian bernafas. Ada 3 elemen estetik yang akan menentukan apakah seorang klien akan berhenti melihat atau terus membalik halaman karya kalian. Yang pertama adalah kekuatan visual. Di dunia yang serba cepat, foto kalian harus mampu merebut perhatian audiens hanya dalam 3 detik pertama. Jika dalam 3 detik tidak ada rasa penasaran, maka kita telah gagal. Kedua, carilah ekspresi dan emosi.
Terutama bagi kalian yang menyukai genre potret atau human interest, emosi subjek adalah kunci untuk menghidupkan foto. Sebuah foto yang bercerita tentang kesedihan, kebahagiaan, atau keteguhan akan jauh lebih bernilai daripada sekadar foto wajah yang cantik namun terasa kosong. Terakhir, kita kembali menekankan konsistensi gaya. Pastikan warna, tone, dan gaya editing kalian memiliki benang merah yang harmonis. Konsistensi ini bukan berarti semua foto harus terlihat sama, tapi mereka harus terlihat seperti berasal dari satu pemikiran yang sama. Inilah yang akan membentuk identitas kalian sebagai fotografer profesional. Setelah kita memiliki deretan foto yang secara teknis dan artistik sudah lolos seleksi, langkah terakhir yang sangat krusial adalah menyusun alur cerita visual atau storytelling. Mengapa ini penting? Karena tanpa konteks, foto sehebat apapun akan terasa mati. Storytelling memberikan nyawa dan membantu klien memahami bagaimana gaya kerja serta alur pemikiran kalian saat memotret. Untuk menyusunnya, kita bisa menggunakan struktur 3 bagian layaknya sebuah film atau buku. Pertama, pembuka, opening. Letakkan satu foto yang paling kuat dan ikonik untuk menarik perhatian secara instan di halaman pertama. Kedua, tengah, development. Isi dengan rangkaian foto yang memperkuat cerita, tunjukkan variasi sudut pandang, angle, ekspresi yang berbeda, dan detail momen yang kalian tangkap. Terakhir, tutuplah dengan penutup, closing. Pilih satu foto yang paling memorable atau berkesan untuk meninggalkan jejak mendalam di ingatan audiens. Dengan alur yang tertata seperti ini, portofolio kalian bukan lagi sekadar tumpukan gambar, melainkan sebuah perjalanan visual yang profesional dan meyakinkan. Sekarang, kalian sudah siap untuk menatanya ke dalam desain yang utuh.